lagu baru, tapi saya ingin kita lagu-lagu liriknya, perkataannya indah, mudah diperkatakan, lebih sulit dinyanyikan, paling sulit dilakukan. Tapi kita akan semua coba bersama-sama ya. Saya minta saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kalau bisa, may I ask you to stand if you can please. Sehati sepikir.
menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. I enter the Holy of Holies. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa sebelum duduk. Bapa kami yang ada di surga, kami menghampiri-Mu dengan mendengarkan akan firman Tuhan, dan kami sudah memuji-muji Tuhan, dan kami percaya
Hanya Engkaulah jalan satu-satunya masuk ke ruang Maha Kudus, dan itu jalan sudah dibuat oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus seluruh dosa-dosa kami. Sehingga bagi siapa saja yang percaya itu sudah mendapatkan kelahiran baru dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti dan boleh diajar oleh Roh Tuhan, supaya kami lebih cinta lagi kepadamu, lebih lagi mengenal akan Tuhan, dan mengenal diri kami yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, pimpinlah kami semua dari awal pertemuan sampai selesai. Biar Tuhan saja yang boleh bersabda dan menyapa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Sebelum itu kita baca firman Tuhan, ya, dari Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Silakan duduk, saudara. Coba kalau Tuhan Yesus ada di sini, dia pasti ada di sini dalam hadirat. Dia berkata kepada kita semua satu persatu, kamu harus lahir baru. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan masuk ke surga. Lalu kita pikir-pikir, ini serius sekali. Surga itu kan tujuan kita nanti. Jadi saudara mau nggak lahir baru? Mau. Untuk apa? Untuk diselamatkan dan untuk masuk surga. Ini bukan siapa-siapa yang bicara. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jangan kamu heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu kita jawab, ya Tuhan, saya mau dilahirkan kembali. Saya mau diselamatkan. Saya mau menjadi anak-anak Tuhan. Saya mau menjadi orang yang memang Tuhan inginkan. Karena saya tahu Tuhan itu rindu juga saya masuk ke dalam surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya pada waktu kita mendengar tentang tema ini mengajarkan atau membicarakan tentang keselamatan. Ya. Hanya Christianity itu yang hanya membicarakan tentang keselamatan. Pengajarannya jelas, ya, sederhana, dan indah kalau kita ngalami. Indah kalau kita memang ada di dalam rencana Tuhan, yaitu memberikan keselamatan. Pertanyaan pertama, mengapa kita membutuhkan keselamatan? Why? Pasti ada jawabannya. Yang paling utama, jawabannya harus diambil dari Alkitab. Dikatakan supaya kita tidak hidup terpisah dari Tuhan dan juga tidak terpisah dari sesama. Jadi sebenarnya saudara-saudara, apa yang sedang didengung-dengungkan di TV, di YouTube, di mana-mana tentang peperangan Iran, Israel, Amerika, China, Rusia, sebenarnya itu manusia-manusia yang membutuhkan keselamatan sebenarnya. Kalau kita mau gali sampai ke dalam-dalamnya,
mengapa ada peperangan, mengapa ada permusuhan, itu akar-akarnya di mana manusia itu membutuhkan keselamatan. Karena kalau tidak ada keselamatan, manusia itu hidupnya akan terpisah dari Tuhan, akan terpisah dari sesama. Ya. Apakah itu rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita? Yes. Dia mau supaya kita hidupnya jangan terpisah dengan Dia. Dia mau kita hidupnya tidak saling bermusuhan, saling mengasihi. Karena pada pertama kali Dia menciptakan seluruhnya itu, Dia tidak menciptakan permusuhan antara manusia dengan manusia. Dia tidak menciptakan permusuhan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan mengatakan setelah Dia selesai menciptakan, Dia bilang segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Bukan sungguh baik, tetapi sungguh amat baik. Jadi Allah setelah menciptakan manusia, menciptakan pohon-pohonan seluruhnya, Dia bilang semuanya sungguh amat baik. Ya. Tidak ada penyakit, tidak ada peperangan, tidak ada dosa, tidak ada permusuhan, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit. Semuanya baik, saudara-saudara. Satu dengan yang lain hidupnya harmonis. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa memilih dosa. Sehingga dari dosa itu mereka terpisah. Mereka terpisah dengan Allah. Demikian juga terpisah antara suami dan istri. Sampai anaknya Kain tega untuk membunuh Habel. Alangkah drastisnya hidup manusia setelah jatuh dalam dosa. Hidupnya terpisah satu dengan yang lain. Hidupnya juga terpisah dengan Allah itu sendiri. Dan indahnya Allah menyediakan kebutuhan kita. Dia memberikan keselamatan, jalan keselamatan. Ini yang salah satu pengajaran yang harus diajarkan selalu di gereja. Harus diajarkan tentang keselamatan. Mengapa kita jadi orang Kristen? Mengapa kita diselamatkan? Karena kita membutuhkan keselamatan agar kita tidak terpisah dengan Tuhan. Kita tidak terpisah satu dengan yang lain. Yang membuat kita terpisah dengan Tuhan itu dosa. Dosa. Kita mengatakan ada 3 jenis perpisahan. 3 jenis kematian karena dosa. Pertama, kematian fisik. Semua pasti kita akan mati satu waktu nanti, betul? Siapa yang tidak akan mati nanti? Semua mati. Tapi sebagai orang percaya, mati itu adalah jalan untuk kita masuk ke kehidupan yang berikutnya. Jadi setelah dosa, manusia mati fisiknya. Ya. Kedua, mati rohaninya. Lalu ketiga, kematian kekal. Kalau kematian fisik itu pemisahan tubuh dengan jiwanya. Tubuhnya ke tanah, jiwanya kalau mengenal Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kalau mati rohani, kita nggak mau kenal sama Tuhan. Rohani kita mati, terpisah. Yang akibatnya juga nanti akan menjadi kematian kekal, yaitu untuk selama-lamanya. Dan ini sudah diunduh sama Nabi Yesaya long time ago.
Sebelum Tuhan Yesus datang, yang pertama kali, dia bilang begini, kesalahan-kesalahanmu telah memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Ya, terpisah dengan Tuhan karena kita mempunyai dosa. Mulai dari sana, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu jiwanya mulai mempunyai masalah. Banyak masalah. Masalah dalam keluarga, masalah dalam gereja, masalah di mana-mana, masalah di dalam dunia. Itu karena dosa. Dan paling tragis sekali pada waktu Kain membunuh adiknya Habel. Itu kalau jiwa yang normal, Kain tidak mungkin mau membunuh Habel. Betul? Iya enggak? Enggak mau. Kita patut dan harus mengasihi saudara kita. Tapi karena jatuh dalam dosa, mulailah manusia itu mempunyai masalah. Dan inilah yang harus kita hadapi. Untuk kita tidak punya lagi masalah dalam jiwa kita. Yaitu kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sehingga kita boleh lahir. Jiwa kita diperbaiki, sifat kita diperbaiki, tindakan kita diperbaiki. Ya. Karena dari lahir setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kita sudah boleh, atau tanpa kita sadari, kita mempunyai dosa asal. Habel membunuh adiknya karena dia mempunyai dosa asal. Kita sudah mempunyai natur dosa. Karena kita mempunyai natur dosa, kita bisa berbuat dosa. Siapa saja bisa berbuat dosa. Dan itulah yang harus kita hadapi dengan darahnya Yesus, dengan diberikannya keselamatan untuk kita, supaya kita hidup tidak terpisah dengan Dia untuk selama-lamanya, supaya kita hidup diperbaiki, kita bisa hidup meninggalkan dosa. Ya. Kita tidak mau diperbudak oleh dosa. Karena kalau kita sudah mempunyai dosa asal itu, pikirannya berdosa, emosi kita, emosi orang berdosa, tindakan kita, tindakan orang berdosa. Jadi semuanya sudah dirusak, saudara-saudara. Ya. Nggak bisa diperbaiki dengan materi. Orang tambah kaya belum tentu tambah baik. Amerika kaya, orang penjahatnya yang terbanyak di penjara di negara ini. Ya. Musimnya kan kalau zaman modern ada IT, ada GPT, ada segala macam AI kan, semuanya modern kan tambah baik dong sebenarnya dong. Harus tambah baik dong. Enggak, tapi enggak. Akhlak manusia masih tetap sama. Karena itu kita perlu pertolongan dari Allah. Kita perlu pertolongan dari Tuhan, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh Tuhan. Kita membutuhkan campur tangannya Tuhan. Kita membutuhkan anugerahnya. Kita semua tercemar. Termasuk kalau kita berbuat baik pun, kalau tidak datang dari hati yang tulus, itu pun tercemar oleh dosa. Tidak ada faedahnya, tidak ada berkatnya. Nah, setiap orang dari lahir sudah bisa dan mudah berbuat dosa. Kalau berbuat dosa tidak usah diajarin, nggak usah jadi PhD dulu,
nggak usah jadi dokter dulu, nggak usah mengetahui AI, nggak usah tahu mengenai ChatGPT. Kalau sudah lahir, sudah tahu dia bisa berdosa, sudah bisa berbohong, sudah bisa berdusta. Karena mengapa? Karena kita membawa dosa asal. Dan inilah yang harus kita hadapi dengan keselamatan. Kita harus hadapi dengan darah Yesus Kristus. Kita harus hadapi dengan minta pengampunan dari Tuhan, supaya hidup kita tidak terpisah oleh Dia, supaya hidup kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus, karena firman Tuhan sudah mengatakan, ya, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, di Kejadian 8 sampai 8 ayat 21 dikatakan, setiap kecenderungan hatinya jahat sejak masa kanak-kanak. Dia punya anak laki, umurnya waktu itu baru 5 tahun. Ya. Nah, kamu nggak boleh nonton dulu sebelum kamu makannya habis. Ya. Lalu saya lagi cuci piring, lalu anak saya masuk ke bawah sini, dia buang makanannya. Habis kan? Pak, my food is gone. No, I can watch this TV. Siapa ngajarin? Apa saya ngajarin? Enggak ada. Enggak ada yang ngajarin. Semua dari kita itu bisa begitu. Siapa yang ngajarin kita suka berdosa? Enggak ada yang ngajarin. Bisa dengan sendirinya. Karena kita mempunyai dosa asal. Dan inilah yang harus kita hadapi dengan anugerah dari Tuhan. Malah dikatakan juga di Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, hati itu licik di atas segala sesuatu dan tidak dapat disembuhkan. Siapa yang dapat memahaminya? Saja kalau kita mau disembuhkan, kita perlu Tuhan Yesus. Dunia itu tambah hari bukan tambah tentram, karena selalu diajarkan tentang materi. Jarang sekali kita di gereja mendengar tentang keselamatan. Kita harus kembali belajar mengenal diri kita. Kita harus kembali mengenal mengapa kita jadi orang gereja, mengapa kita memerlukan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Karena dengan jelas kalau kita tidak dilahirkan baru, kita tidak masuk dalam surga. Jadi marilah kita tilik hati kita. Apakah saya sudah dilahirkan baru? Apakah saya sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita? Supaya kita tidak terus hidup di dalam sifat yang selalu berdosa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan Dia rindu untuk memberikan keselamatan kita. Dia ingin kembalikan the image of God that He created before. Ya. Karena the image of God yang dimana setiap orang dulu Adam dan Hawa diciptakan sebelum mereka jatuh dalam dosa itu begitu sempurna. Hubungannya dengan Tuhan sempurna, hubungan Adam dan Hawa juga sempurna. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, the image of God itu terdistorsi. Ya, terdistorsi itu artinya terubah. Masih ada gambar Allah itu, masih ada sedikit sama kita, masih. Kita masih bisa saling mengasihi, bisa diajarkan untuk saling mengasihi. Di image of God juga artinya kita mempunyai satu intelektual, kita masih ada. Semuanya masih ada, ya. Kalau enggak udah langsung semua mati itu manusia. Tetapi karena kita masih ada, kita manusia itu masih bisa berinteraksi dengan Tuhan, kita masih bisa interaksi dengan sesama. Ya.
Tetapi di image of God itu sudah terdistorsi, sudah rusak, ya, sudah rusak. Dan ini diturunkan dari bapak ibu ke anak, ke cucu, ke cicit, cucu cicit, terus ngambil image of God yang sudah terusak itu. Tahunya dari mana? Di Kejadian 5 ayat 3 dia tulis begini. Adam memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya sendiri. Mengapa tidak ditulis menurut gambarnya Tuhan? Jadi betul, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, anaknya si Kain tidak membawa di image of God karena sudah rusak. Dia membawa gambar orang tuanya. Sampai juga nanti mereka punya anak, anaknya lagi, cucunya lagi, sampai cucu-cucu kita itu membawa gambar orang tua. Tidak lagi membawa gambar Allah. Dan inilah alasan mengapa kita membutuhkan keselamatan. Karena hanya Tuhan saja yang bisa mengembalikan lagi. Belum sempurna. Nanti kalau kita sudah diangkat, kita sudah masuk ke surga, kita akan mendapatkan kembali gambarnya yang seutuhnya. Tapi selama kita masih dalam dosa, ya, tanpa kita rencanakan, tanpa kita pilih, anak cucu kita memiliki dosa asal. Karena itu kita perlu selalu menginjilkan anak cucu kita untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mereka boleh hidup di dalam keselamatan, untuk mereka mengerti bahwa hidup ini tanpa Tuhan tidak sempurna. Hidup ini tanpa keselamatan tidak ada artinya. Nanti kalau kamu mati, kamu terpisah dengan Tuhan. Dan kamu harus sadari, kamu adalah orang berdosa. Kamu harus mempunyai Tuhan Yesus. Dan Ayub pun mengatakan, siapa yang dapat menghasilkan sesuatu yang murni dari yang tidak murni? Ya, siapa? Saya sebagai orang tua tidak murni. Mana bisa menghasilkan anak yang murni? Tidak bisa. Ayub sudah mengatakan. Yohanes juga mengatakan daging melahirkan daging. Ya. Daud di Mazmur 51 dia bilang, sesungguhnya aku telah berdosa sejak lahir. Berdosa sejak ibuku mengandung aku. Dari janin Daud sudah mengerti bahwa dia itu orang berdosa. Ya. Sehingga dari sana semua manusia tidak terkecuali mempunyai dosa asal, mempunyai natur dosa. Dan karena dari dosa asal itu kita able, mampu, dan selalu tendensinya berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Tidak termasuk siapa saja. Ya. Nah itu dengan jelas sekali Yesus mengatakan kamu harus lahir baru. Kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Walaupun saya atau saudara bilang, no, saya orang baik sekali. Saya tidak pernah mencelakakan orang lain. Saya tidak pernah melakukan kejahatan. Tetap kita mempunyai dosa asal yang harus diselesaikan oleh Tuhan. Harus diselesaikan oleh Dia. Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Mengapa? Ada beberapa alasannya, saudara.
Mengapa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri? Karena Alkitab mengatakan keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan saja. Amin. Ya, kita tidak mampu. Kita tidak berdaya karena kita sebagai orang berdosa. Tetapi kabar baik di mana orang bisa diselamatkan karena ada karunia atau anugerah yang tersedia yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Dia berikan jalan keselamatan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga bagi siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi mempunyai hidup yang kekal. Efesus 2:8-9 dengan jelas sekali dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan karena perbuatanmu, supaya jangan ada seorang pun yang membegahkan diri. Ya, tidak ada satupun dari kita sini yang sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Mengapa? Karena surga itu kan tempatnya sempurna, kan? Sangat sempurna sekali. Bagaimana kita bisa membuat diri kita sempurna supaya kita layak masuk surga? Selain oknum itu yang membuat kita layak diberikan keselamatan, baru kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Inilah yang membuat kita berbeda dengan agama lain. Saya tidak mencap agama itu buruk, agama itu baik. Tetapi kalau kita membicarakan tentang keselamatan, kita harus pegang satu-satunya jalan ke tempat pemberi surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Karena Dia bilang, akulah jalan, keselamatan dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang ke tempat Bapa di surga selain melalui Dia. Ya. Saudara, kalau mendapatkan khotbah seperti ini, simpan baik-baik supaya saudara bisa menginjili orang lain. Ya, bukan kita sombong sebagai orang Kristen, tetapi kalau kita mau pakai akal yang sehat, betul juga ya. Kalau bukan Tuhan sendiri yang turun ke dalam dunia memberikan jalan keselamatan, tidak ada satupun yang bisa datang ke tempat Dia. Agama manapun, kalau tidak mempunyai Yesus Kristus, tidak membawa penganutnya datang ke surga. Saya sudah baik, sembahyang berkali-kali. Nah, you still human being as a sinner. I am sorry. Only melalui Yesus Kristus saja kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada di jalan lain. Itu yang pertama. Hanya karena anugerah Tuhan saja kita masuk ke dalam keselamatan. Lalu yang kedua, keselamatan itu memang kelihatannya murah, cuma-cuma. Tapi itu sudah diberikan atau dibuat dengan secara yang mahal melalui kehidupan seseorang yang kita panggil Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pencurahan darahnya. Sehingga kita perlu menerima keselamatan itu juga dengan pertobatan. Dengan pertobatan artinya dengan iman juga. Ya. Maksudnya kenapa pertobatan? Ada orang yang sembarangan saja, iya saya percaya dia sama Tuhan Yesus, tapi perbuatannya tidak menggambarkan dia percaya sama Tuhan Yesus.
Pertobatnya nggak benar-benar menyesal. Kalau orang yang benar-benar bertobat menyesal, I know, I'm bad, I'm so bad, I'm really a sinner. Sampai kadang-kadang mungkin saudara menangis. Ada di cerita di Perjanjian Baru itu, siapa tuh imam itu yang mengatakan, aku orang yang sangat berdosa sekali, sangat berdosa sekali, ya. Tetapi imam-imam, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi itu merasa mereka tidak perlu pertobatan, tidak perlu iman. Oh, kalau Tuhan Yesus mengatakan, Dia ingin melihat kita juga hidup di dalam pertobatan. Pertobatan artinya yaitu dulunya kita tidak percaya sama Tuhan, sekarang kita percaya sama Tuhan. Ya, bukan 360 derajat. Kita percaya sama Tuhan 180, dulu pergi ke kue kiau, kuamia atau apa segala macam, ya, pokoknya yang lain-lain gitu. Nah sekarang sudah 180 derajat. Saya sekarang hidupnya memandang Yesus Kristus. Itu banyak itu orang-orang Islam, orang-orang Buddhis, orang-orang Hindu, orang apa saja. Setelah mereka memutar balik dari agama mereka, lalu percaya kepada Yesus Kristus, mereka mempunyai sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apa saja. Ya. Dan itulah yang kita dapatkan pada waktu kita berubah 180 derajat. Sekarang hidup saya berikan kepada Tuhan 180 derajat. Saya tidak memandang lagi asal usul saya dulu, kakek nenek moyang saya dulu. Sekarang saya ada di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus itu sudah mati buat diri saya. Sehingga diri saya ini mulai saya hidup dengan iman. Ya, dengan iman. Pada waktu saudara bertobat, ya, dari orang yang mungkin gak percaya dulu atau mempunyai agama yang lain, sekarang saya percaya, maka sekarang saya hidup dengan iman. Ya, Martin Luther mengatakan orang benar hidup dengan iman. Apa yang dikatakan benar? Benar itu yaitu kalau kita percaya kepada Dia sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran, ya. Tidak ada pertobatan yang sejati kalau tidak mempunyai iman yang sejati. Kita juga tidak bisa mempunyai iman yang sejati kalau tidak ada pertobatan yang sejati. Jadi artinya mengikuti Yesus itu harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh mengikuti Yesus itu. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, saudara harus bertobat. Ya. Harus sungguh-sungguh mengikuti Yesus itu. Ya. Itu alasan yang kedua, di mana kita mendapatkan keselamatan melalui pertobatan dan juga melalui iman. Ya. Itulah Yesus bilang di Yohanes 3:57, kita harus lahir baru. Karena kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan kelahiran baru yang Tuhan kerjakan untuk kita semua. Di Yohanes 3:5-7 yang tadi kita baca, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus mengatakan itu kepada Nikodemus, tetapi anggaplah ayat ini dikatakan untuk kita pribadi, satu dengan pribadi demi pribadi. Ya, untuk masuk surga kita perlu lahir baru. Kelahiran baru artinya kelahiran baru, kelahiran kembali, dilahirkan baru. Yang lama sudah mati, dikubur, ya. Tetapi yang baru sudah timbul. Karena dikatakan di 2 Korintus 5:17,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, saudara-saudara, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita sudah diselamatkan. Masa lalu saudara sudah dihapuskan, dosa-dosa saudara sudah dihapuskan, saudara menjadi pribadi yang baru. Dan inilah satu pengajaran yang sangat penting di dalam Kristiani. Ya, tidak ada metode lain untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan lain menuju surga selain Yesus Kristus. Tuhan yang mengatakan, firman-Nya yang mengatakan, agama lain bagus, mengajarkan akhlak-akhlak kalau agama yang bagus. Tetapi untuk masuk ke surga, tidak ada selain Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Ya, sebenarnya lebih mudah jadi orang Kristen itu lebih mudah. Mengapa lebih mudah? Maaf ya, kita sebagai orang Kristen tidak terikat di mana kita harus berdoa. Bagaimana cara kita harus berdoa? Ya, kita berdoa kapan saja. Kita berdoa di mana saja. Kita berdoa anytime you want. Jadi orang Kristen itu sebenarnya yang paling gampang. Coba kalau kita ingat ke zaman dulu, kakek nenek kita mesti beli hio dulu, ya. Oh, segala macam. Apalagi agama-agama yang lain. Jadi orang itu sebenarnya sangat mudah sekali. Nah itu saudara buka hati, saya balik Pak. Terima dia sama kejung sama saudara. Maka dia akan masuk ke dalam hati saudara. Dan Roh Kudusnya itu akan menolong saudara untuk menghidupi imanmu hari lepas hari. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, banyak kesalahpahaman di dalam dunia ini tentang keselamatan. Kalau kamu baik, kamu masuk surga. Kamu jahat, kamu masuk neraka. Tidak. Kebenarannya semua orang itu adalah orang berdosa. Tidak ada satupun kita yang cukup baik untuk masuk surga dengan usaha sendiri. Ya. Ada surga, ada neraka. Tidak ada dari kita semua ini masuk surga berdasarkan jasa atau perbuatan kita. Kita harus menghadapi kenyataan di mana keselamatan berdasarkan perbuatan itu tidak sempurna. Ya. Karena kita adalah orang yang tersesat dan berdosa. Keselamatan bukan usaha, tetapi berdasarkan kasih karunia. Artinya, bukan saudara orang yang spesial. Saya tidak spesial, tetapi semata-mata karena memang kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. I hope you understand. Saya berharap kita semua mengerti mengapa kita membutuhkan keselamatan. Dan mengapa Yesus mengatakan engkau perlu lahir baru. Nah, sekarang saya tidak tahu. Mungkin semuanya kita sudah diselamatkan. Tetapi saya ingin mengajarkan kembali doa yang nanti kita akan katakan bersama-sama. Doa tentang keselamatan. Ya, mari kalau nggak salah ada. Mari kita berdoa. Bapa surga, aku menyesal atas kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan. Ampunilah aku. Aku percaya Putramu mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit dari kematian. Dan karena itu aku akan masuk surga ketika aku mati. Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan Juru Selamatku.
Aku dengan rela menyerahkan hidupku kepadamu. Sekarang Bapa, bantulah aku melakukan kehendak-Mu. Terima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkanku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Mari kita tutup semuanya dengan ucapan puji syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong untuk kami bisa menjadi orang-orang yang menginjili bagi orang-orang yang tersesat. Banyak sekali orang-orang tersesat di luar yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Banyak orang-orang yang tidak tahu caranya. Karena itu Bapa di surga, biarlah dari setelah kami belajar mengenal akan kebenaran-kebenaran ini, dengan penuh kasih kami mau menginjili orang-orang lain, supaya mereka pun bisa mengetahui untuk mendapatkan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus saja. Kami mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, mau menjadi orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi hidup. Karena dari sanalah kami boleh terpancar sebagai terang dan garam dunia di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapak, berkatilah jemaat-Mu di Maranatha ini. Jadikan mereka gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi hidup sebelum Kau datang kembali untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapak surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Terima kasih Pendeta Leo. Kami mengingat bahwa keselamatan kami semua perlukan melalui Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Saudara John untuk memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Pastor Leolim dan keluarga, pelihara dalam kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa kesembuhan yang kami mau berdoa untuk kesembuhan yang sempurna bagi Kohandi, Ciliani, Airin, dan Elis. Jamah dan pulihkan sepenuhnya.
Kami berdoa untuk kesehatan para senior di Maranatha, untuk Tante Olga, Tante Juliana, Tante Lan, Pak Sugianto, Tante Riana, Tim Udon, Cik Cenli, dan seluruh senior Maranatha. Kami juga berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan dan sedang mengurus izin tinggal di Amerika. Tuhan, tolong bukakan jalan bagi mereka, Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat dan pengurus Maranatha ke dalam tangan-Mu. Jaga dalam persatuan kasih dan kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk kedamaian dunia dan menyerahkan perjalanan saya ke Indonesia dalam pelindungan-Mu. Dengar doa seru kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Saudara Yohanes untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita akan menyatakan syukur pada Allah melalui persembahan yang akan dilayani oleh Saudara Yohanes. Dan sembari diedarkan, kita akan menyanyikan lagu Kemurahan Lebih Dari Hidup sesuai dengan khotbah Thy Loving Kindness. Sumber dari segala berkat yang memberkati kami melalui nafas kehidupan kami setiap pagi selalu baru. Kami juga mengucap syukur atas berkat kesehatan sehingga kami boleh datang beribadah memuji-muji nama Tuhan, dan juga atas berkat pekerjaan yang setiap hari kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, atas berkat-berkat yang Kau berikan itu kami menyampaikan sedikit dari apa yang kami dapat untuk persembahan pada siang hari ini. Engkau berkati ya Tuhan persembahan ini agar dapat berguna dan dapat memuliakan nama Tuhan. Sertai juga petugas yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami serahkan semuanya ini hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Welcome. Kita ada 2 teman baru. Ini boleh tanya siapa? Anaknya ya? Oh, siapa namanya? My name is Sansan. Sansan. Are you speaking Indonesian or English? I understand it, but I speak English. Oh, okay. Yeah. Sansan and Melissa. Oke, apa anaknya juga? Oh, welcome. Terima kasih boleh beribadah bersama kita, dan juga kita ada juga teman barunya baju merah ini siapa nih? Lydia Gandal. Rata, welcome back. Ya. Oke. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi Dali, dan
seperti biasa setiap Rabu ada persekutuan doa online melalui Zoom jam 8 malam dan juga onsite di Reseda, tepatnya Tantelan jam 6.45 makan dulu dinner. Nah, ini temanya itu sharingnya akan dibawakan oleh saudara Hari. Tadi waktu saya baca temanya Pak Leo ini kok manusia memerlukan keselamatan. Simple banget gitu ya. Kita sudah bahas tentang akhir zaman, tentang bahasa Hebrew, ini kok bikin ngomong tentang keselamatan dan yang awal lagi gitu. Tapi ternyata Kohari punya judul juga hampir sama ini. Judulnya apa? Mengapa manusia banyak manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus ya, tidak mencari keselamatannya. Itu akan dibahas sama Kohari nanti akhir Rabu. Jadi nggak janjian kan? Nggak janjian, tadi connect gitu. Ya mungkin pesan dari Tuhan. Amin. Iya. Lalu hari ini ada yang berulang tahun yaitu Cik Lili. Nanti ada kuenya, nanti boleh didoakan. Pak Leo boleh doakan Cik Lili yang itu ya. Istrinya Kojo. Okay. Ada lagi tambahan pengumuman yang baju batik itu. Kalau ada kita. Terima kasih Andrea. Sebelum kita menerima berkat benediction, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, Maranatha. Before Pastor Leo deliver benediction, we will sing one last song, Maranatha. Let's stand if you can. Saya persilakan saudara-saudara. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Biarlah engkau diberkati dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu. Boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan namanya saja. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya harus doa buat Lili di sini atau Bu Lili?
Kalau mau didoakan jangan jauh-jauh dekat sama saya. Ada 2 lili ya? Ada 2 lili. Oh, 2. Jos, kalau dia Jos juga. Ya, dekat-dekat. Saya nggak gigit orang kok. Oh, Ratna juga. Dia pulang sebentar kan? 3 minggu. Oh, kalau ini Lili juga. Twin. Lili dan Lili Pak. Beda. Mawar. Mawar. Namanya Mawar. Iya ganti nama. Lili dan Lili. Lili dan Lili. Lili dua Lili. Dua Lili. Bisa saya Mawar. Kita berdoa Bapak. Tuhan Bapa kami yang surga, kami bersyukur dan terima kasih. Kami boleh mempunyai Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu selalu kami datang kepadamu untuk meminta berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Dan juga terutama hidup yang telah Kau berikan untuk kedua anakmu ini, Lili dan juga Lili, yang Kau telah jadikan mereka anak-anak Tuhan dengan memberikan keselamatan buat mereka. Biarlah kiranya kami berdoa supaya mereka boleh menghidupi kehidupan keselamatan mereka untuk boleh selalu mengucap atas segala pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dan juga di dalam iman mereka terus boleh ditambah-tambahkan oleh Tuhan, sehingga mereka mau bersaksi untuk orang lain, membawa banyak orang ke tangan Tuhan untuk mereka juga boleh diselamatkan. Dan biarlah kiranya juga Bapak di surga, kami berdoa untuk Jos yang nanti akan ke Indonesia selama 3 minggu. Biarlah kiranya Tuhan pimpin, lindungi, sertai selama Jos ada di Indonesia, supaya Engkau jauhkan dia dari segala mara bahaya, berikan kesehatan, dan juga Tuhan tolong pada waktu di Indonesia pun Tuhan akan menyertai, membawa Jos datang ke gereja untuk berbakti di sana, dan juga Tuhan berkati segala usahanya yang ada di Indo, supaya Tuhan boleh berikan keberhasilan dan bawa dia kembali lagi ke Amerika dengan baik dan selamat, untuk kami boleh bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Dan juga sertai istrinya Boni dan juga anak-anak yang ada di Amerika, supaya mereka pun juga boleh dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kami boleh berdoa, memohon, dan mengucap syukur kepadamu, karena kami mengetahui segala kehidupan kami dan segala-galanya itu ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati dan memeliharanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saya tidak punya kado, saya doa aja ya. Thank you. Sampai ketemu lagi.